Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofrinisa Putri, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan melakukan simulasi model pembelajaran blended learning mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran. Apa sih blended learning itu? Model pembelajaran blended learning adalah penggabungan antara face-to-face learning dengan online learning, baik dari cara penyampaian hingga gaya pembelajaran, sehingga kombinasi pengajaran yang tercipta tetap menekankan interaksi sosial tapi tidak meninggalkan aspek teknologi. Adapun sintaks model pembelajaran blended learning adalah yang pertama, seeking of information, kedua, acquisition of information, tiga, synthesizing of knowledge. Gimana? Penasaran? Yuk saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah sehat Bu. Udah siap belajar belum nih? Siap Bu. Sudah Bu. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah isi absen di Google Classroom? Sudah Bu. Oke. Nah, minggu lalu kan kita udah belajar tentang data sama cara pengumpulan data. Nah, ada yang ingat nggak nih apa itu data? Bagaimana Saya cara ingat, Bu. pengumpulannya? Ya, Dinda, apa itu data, Din? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan Bu. Oh ya, benar. Cara pengumpulan data bagaimana? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Marianti. Cara pengumpulan data itu ada 3 Bu. Wawancara, angket, dan pengamatan. Oke, benar semua ya. Ternyata masih pada ingat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nantinya dapat membaca, mengolah, dan menyajikan data. Oke, kita langsung masuk ya. Belajar tentang penyajian data. Oke, udah muncul kan? Sudah Bu. Nah, setelah kita mempelajari data dan pengumpulan data, maka selanjutnya kita mengolah data tersebut dan kita sajikan agar data tersebut mempunyai makna dan lebih mudah dibaca. Maka harus diolah dan disajikan dahulu. Oke. Nah, secara umum penyajian data itu ada 2. Ada bentuk tabel dan bentuk diagram. Nah, macam-macam tabel yaitu ada tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi, dan macam-macam diagram, ada diagram batang, diagram garis, sama diagram lingkaran. Nah, kita ke tabel dulu. Nah, yang pertama ada tabel baris dan kolom. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau satu kelompok saja. Nah, di sini ada contoh nih, tahun 2011 sampai 2015. Ada banyak mobil terjual. Nah, ini merupakan contoh tabel baris dan kolom. Nah, di sini ada satu kategorinya, yaitu tahun. Oke, lanjut. Ada tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Nah, di sini ada 2 kategorinya. Ada yang tahu nggak nih kategorinya apa aja di dalam tabel ini?
Bu. Ya, Wina. Bu. Jenis kelamin dan kelas, Bu. Ya, benar ya. Oleh karena itu, bentuk penyajiannya nanti akan seperti ini. Tabel kontingensinya ada dua, ada jenis kelamin sama kelasnya. Oke, lanjut ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval. Oke. Nah, di sini berdasar ini ada tabel nilai sama frekuensi. Nah, tabel ini diketahui data nilai ulangan harian matematika kelas 7A misalnya. Nah, jumlah siswanya ada 30 dan nilainya di sini beragam ya. Dari 61 sampai 100. Nah, cara bacanya gini, nilai 61 sampai 70 ada 3 orang siswa. Nilai 71 sampai 80 ada 12 siswa. Nah, gitu sampai seterusnya. Oke, lanjut. Ada diagram batang. Nah, diagram batang ini digunakan untuk membandingkan antar nilai data. Oke, pada diagram batang, data ini nantinya disajikan dalam bentuk balok atau persegi panjang. Nah, di sini ada data nih, tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, kita ubah dulu dalam bentuk tabel. Kita olah dulu ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk membuat diagramnya. Jadi, kita susun. Langkah pertama mengurutkan data dan menyusunnya ke dalam bentuk tabel. Ada tinggi badan siswa dan banyak siswanya. Sini kita urut dulu dari yang terkecil, baru yang terbesar. Di sini kita hitung nantinya. 135 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti banyak siswanya ada 5. Sampai seterusnya. Oke, langkah kedua, kita buat sumbu datarnya. Nah, sumbu datar ini untuk kategori tadi, yaitu tinggi badan. Sedangkan yang di sumbu vertikalnya atau sumbu tegaknya itu untuk banyak data atau frekuensi. Lalu kita buat batang-batangnya sesuai dengan tinggi frekuensi setiap nilai data. Nah, di sini 135, berarti di sini ya. 136, di 6, di sini 137, ada di 10, 138 di 5, 139 di 4. Oke. Ada diagram garis. Nah, diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu. Nah, seperti contoh ini, di bawah ini ada hasil panen dari tahun 2010 hingga 2015. Nah, ada yang bisa nggak kasih contoh yang lain? Saya, Bu. Ya, Sherly, apa tuh contohnya diagram garis? Jumlah penduduk setiap tahun. Oh ya, benar. Ada yang lain? Juli, tahu Saya, nggak Bu. contohnya? Iya. Apa Perubahan Juli? iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu. Ya, benar. Nah, jadi kita lihat di sini, diagram garis. Berarti diagramnya akan berbentuk garis. Nah, datanya akan digambarkan dalam bentuk garis. Nah, cara menyajikan data ini hampir sama dengan diagram batang, hanya langkah akhirnya saja yang berbeda. Nah, kita hanya perlu menitipkan aja nih 2010 ada 25.000, 2011 ada 27.500, 2012 ada 20.000, 2013 ada 30.000, 2014 ada 32.500, 2015 ada 35.000. Nah, kita tinggal menghubungkan saja di garis ya. Oke. Nah, selanjutnya ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini
biasanya digunakan untuk membandingkan antar setiap nilai data dengan nilai keseluruhan. Di sini data akan digambarkan, bentuk lingkarannya terbagi nanti akan menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini nanti dapat dinyatakan dalam bentuk persen dan derajat. Nah, besarnya persentase dan derajat itu dipengaruhi oleh besar nilainya. Nah, sehingga nanti setiap juringnya akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada rumus diagram lingkaran. Nih, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat itu besar sudut sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 360. Terus ada rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen, yaitu besar persentase sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 100%. Oke. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, kita harus hitung dulu. Kita misalnya mau buat yang juring, nah kita pakai rumus yang juring tadi. Yang derajat. Maaf, yang derajat. Nah, kalau yang untuk persentase, kita pakai rumus yang persen. Oke, ini udah ekstrakurikuler nih, banyaknya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis, 9 siswa, menjahit ada 6 siswa, basket ada 18 siswa, voli ada 12 siswa, musik ada 15 siswa. Nah, dari frekuensi ini kita bisa tahu juga jumlahnya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita dapat tadi hasilnya, maka kita gambarkan ke dalam bentuk derajat dan dalam bentuk presentase. Nggak ada ya? Oke. Nah, supaya lebih paham lagi, coba kalian kerjain LKPD yang udah Ibu berikan di Google Classroom ya. Nah, nanti Ibu bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok pakai fitur breakout Zoom ya. Nanti kalian diskusi, oke? Nanti setelah diskusi, upload ke GC lagi, perwakilan aja ya. Sekarang Ibu bagiin ya. Udah ada nggak, muncul nggak? Join ya. Join ke roomnya masing-masing. Udah sampai di mana diskusinya? Diagram, Bu. Diagram batang. Udah sampai mana diskusinya? Udah sejam zona merah, Bu, lokasi saya. Nah, setelah kalian diskusi, udah diupload nggak hasil diskusinya di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu akan pilih satu kelompok untuk presentasi ya, kelompok 2. Bentar ya, Ibu share screen dulu. Mana nih? Oke, udah muncul nggak? Formnya? Belum. Sudah, Bu. Oke. Silahkan, kelompok 2 perwakilan. Baik, saya mulai ya Bu presentasinya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Dinda Rantisa Putri, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Nurfitri, Wina Destiani, Nadine Aurelia Putri, Wina Destiani, Anissa Agustia Mona, dan Rizka Fazila. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut data yang kami dapatkan dan sudah diolah dalam bentuk tabel. Pada tanggal 24 April 2021, jumlah kasus aktif sebanyak 201 orang. Pada tanggal 25 April 2021, jumlah kasus aktif sebanyak 266 orang.
pada tanggal 26 April 2021, jumlah kasus aktif sebanyak 273 orang. Pada tanggal 27 April 2021, jumlah kasus aktif sebanyak 252 orang. Dan pada tanggal 28 April 2021, jumlah kasus aktif sebanyak 260 orang. Setelah kami olah, kami menyajikannya ke dalam bentuk diagram batang. Dari diagram batang tersebut, batang tertinggi berada pada tanggal 26 April 2021, yang artinya pada tanggal tersebut kasus aktif paling banyak atau meningkat. Sedangkan diagram terpendek ada pada tanggal 24 April 2021, yang artinya pada tanggal tersebut kasus aktifnya paling sedikit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Agustiamona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini kami juga menyajikan ke dalam bentuk garis. Nah, pada dalam diagram garis ini sama saja dengan diagram batang. Nah, terlihat pada tanggal 24 sampai 25 itu diagramnya naik. 25 sampai 26 diagramnya naik, sedangkan 26 sampai 27 diagramnya turun. Selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 diagramnya naik. Nah, artinya pada tanggal 25, 26 dan 28 terjadi peningkatan kasus aktif. Sedangkan pada tanggal 26 sampai 27 garisnya turun, artinya pada tanggal tersebut terjadi penurunan kasus aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, setelah presentasi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2. Izin bertanya kelompok 2. Dari apa yang disampaikan oleh hasil kerja kelompok 2, saya mau bertanya dengan kelompok 2. Kan tadi ada 2 diagram, ada diagram garis dan diagram batang. Pertanyaan saya di sini, bukan pertanyaan sih, lebih ke mempraktekkan. Coba tim penyaji bandingkan 2 diagram tersebut, 2 diagram batang dan diagram garis gitu. Apa perbedaan dan kesamaan dari 2 diagram tersebut? Oke. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya pertanyaan Nuriman. Nah, kelompok 2, siapa nih yang mau jawab perwakilannya? Saya, Bu. Oke, Siti Nurfitri, yuk dijawab. Nah, saya perwakilan dari kelompok 2 yang tadi presentasi, Bu. Jadi, untuk pertanyaan Iman tadi kan meminta kepada tim kelompok kami untuk membandingkan 2 diagram apa perbedaan dan kesamaannya. Nah, dari yang saya baca, Bu, dan Nuriman, kesamaan antara diagram batang dan diagram garis adalah sama-sama menggunakan garis vertikal dan horizontal, sama-sama digunakan dalam waktu tertentu atau berkala. Sama-sama datanya disusun secara vertikal, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi. Nah, sedangkan perbedaan dari kedua diagram tersebut, kalau diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek tertentu dalam waktu tertentu. Kalau diagram garis pula untuk menyajikan data yang berkesinambungan. Seperti itu, Nuriman, bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih untuk Siti Nurfitri atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepat sekali ya yang dijelaskan Siti Nurfitri. Kesamaannya itu terletak pada sumbu mendatarnya, yaitu waktu, dan sumbu tegaknya, yaitu nilai data dan nilai data pengamatannya. Nah, dan perbedaannya ada pada tujuan penggunaan diagram itu sendiri. Nah, sekarang kita ke kesimpulannya, yaitu tadi kita sudah menyajikan data dalam bentuk tabel. Ada 3 macam, ada tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Terus tadi kita juga sudah menyajikan data dalam bentuk diagram.
Nah, ada diagram batang, ada diagram baris, dan diagram lingkaran. Nah, diagram baris itu digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu, sedangkan diagram baris itu digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Sedangkan diagram lingkaran itu digunakan untuk menunjukkan data dalam bagian-bagian tertentu dari keseluruhan. Nah, materi kita hari ini sudah selesai dan Ibu sudah upload juga materi tambahan di Google Classroom. Ada tugas juga, nanti dikumpulkan ya minggu depan. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu tutup ya Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.